Shalom Javers, gimana nih kabarnya dalam satu minggu ini? Ya, saya berdoa supaya setiap kita boleh tetap sehat dan baik-baik saja. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Sungguh bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita masih beribadah secara virtual, tetapi biarlah setiap kita tetap mempunyai kesiapan dan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan kita. Ibadah pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, mempersiapkan diri saat teduh. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Mari kita bersama katakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Sungguh benar bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang begitu mulia. Hanya Dialah yang layak menerima segala puji dan sembah kita. Saya undang Javers sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita agungkan Tuhan kita, Sang Domba Allah. Holy, 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 are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya, haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang kudus, Allah kami yang begitu mulia, Allah yang layak menerima segala puji dan sembah kami. Kami begitu bersyukur karena kebaikan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang kembali bersama untuk beribadah kepada Tuhan meskipun secara virtual. Biarlah ibadah ini boleh menjadi ungkapan syukur kami karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang setia, tetapi seringkali kami berlaku tidak setia. Kami lemah dan kami tidak berdaya. Seringkali kami hidup menurut apa yang kami mau, semua sesuai dengan keinginan kami. Kami tidak hidup menuruti kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap kami mau punya hati yang dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kami senantiasa mau dibentuk dan hidup makin hari makin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya mengundang kita untuk tetap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari dengan kesungguhan hati dan dengan penuh keyakinan kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sungguh bersuka cita karena Allah kita adalah Allah yang begitu besar dan mengasihi setiap kita. Dan marilah setiap kita saya undang untuk kembali bersuka cita. Kita memuji Tuhan kita karena Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang bertahta atas segala dunia ini. Mari kita bersuka cita bersama. Sukacita ku sembahkan. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Sukacita ku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan diamkan olehnya. Di padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi, alam semua menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita juga bersama mau menyatakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang semua untuk kembali bertepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Langit bumi, alam semua. Langit bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi, mengitari tandanya. Padang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Bernyanyi air mengalir, ajak kami sumber rahmat.
believers dipersilakan duduk kembali. Kita bersuka cita karena Allah kita, Allah yang memerintah atas segala dunia ini dan Allah yang begitu mengasihi kita. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana. Kita juga bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang mau dekat dengan kita. Dia Allah yang menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu kembali untuk menyelidiki hati kita. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh melihat hati kita dan kita punya hati yang sungguh dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Singers akan menyanyikan bait pujian ini, Selidiki Aku, sambil kita boleh merenungkan kembali, mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita akan pujian ini bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita akan pujian ini sekali lagi dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah padamu. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami dan kami berdoa agar Tuhan senang mendengarnya. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu ya Tuhan boleh terus memperbaharui hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-7
ayat 15 sampai 23. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Saya hanya akan membacakan 3 ayat saja, yaitu ayat 21 sampai 23. Teman-teman silakan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai demikian pembacaan kita terhadap firman Tuhan. Teman-teman sekalian, pernah nggak teman-teman ketemu orang yang mirip dengan orang yang kalian kenal? Di dunia ini ada banyak orang yang mirip, baik bentuk tubuhnya, potongan rambutnya, bahkan mukanya. Coba teman-teman perhatikan 3 slide berikut ini. Kemiripan-kemiripan seperti ini bisa terjadi walaupun orang-orang itu bukan keluarga dan tidak mengenal satu sama lain. Bahkan ada di antara mereka yang tinggal di benua yang berbeda. Dan kemiripan-kemiripan seperti ini bisa membuat kita salah mengenali orang. Kejadian salah mengenali orang mungkin pernah terjadi pada teman-teman sekalian. Saya sendiri pernah mengalami hal itu. Teman-teman sekalian, kalau kita salah mengenali orang, rasanya malu sih. Karena itu, daripada salah mengenali orang, lebih baik kita pastikan dulu kalau orang yang akan kita sapa, itu orang yang benar-benar kita kenal. Nah, teman-teman sekalian, namun hal yang lebih memalukan lagi daripada salah mengenali orang adalah orang yang kita kenali ternyata tidak kenal kita. Jadi kita mengenali orang itu, tapi orang itu tidak kenal kita. Mengapa bisa seperti itu? Mungkin saja dia sudah lupa sama kita. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, dilupakan sama manusia. Tapi mungkin saja kita yang sok kenal sama dia. Nah, jangan sampai deh teman-teman. Kalau yang mengaku tidak kenal sama kita adalah manusia, malu jelas, tapi paling sebentar. Tapi kalau yang mengaku tidak kenal sama kita adalah Allah, gawat teman-teman. Hal inilah yang terjadi dengan orang-orang yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 23. Ketika Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, Aku tidak mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Namun siapa orang-orang yang Tuhan Yesus maksud ketika Tuhan Yesus mengatakan ini? Siapa orang-orang yang Tuhan Yesus maksud ketika ia berkata, Aku tidak mengenal kamu? Teman-teman sekalian, untuk mengetahui siapa orang yang Tuhan Yesus maksud, kita perlu melihat 2 ayat sebelumnya, ayat 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Teman-teman sekalian, ternyata orang yang tidak diakui oleh Tuhan adalah orang yang berseru pada Tuhan, orang yang bernubuat demi nama Tuhan, orang yang mengusir setan demi nama Tuhan, orang yang melakukan mujizat demi nama Tuhan, dan melakukan banyak hal lain demi nama Tuhan. Namun mengapa Tuhan tidak mengenal mereka? Teman-teman sekalian, di rumah kita biasa yang masak siapa sih? Mungkin kebanyakan mama kita yang masak. Setiap hari, andai kata setiap hari mama kita masak untuk makan pagi, makan siang, dan makan malamnya kita. Mungkin nggak kita tidak mengenal mama kita, sementara dia melakukan semua itu salah satunya untuk kita? Pasti nggak mungkin, pasti kita kenal itu mama kita. Nah teman-teman, lalu apa yang salah dengan orang-orang yang mengaku melakukan ini dan itu untuk Tuhan, sampai-sampai Tuhan mengatakan kalau ia tidak mengenal mereka? Teman-teman sekalian, ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang sok kenal sama Tuhan. Mereka tidak benar-benar mengenal Tuhan. Dari mana kita tahu?
Coba kita perhatikan Matius 7 ayat 22. Di sana firman Tuhan berkata, bahwa orang-orang yang mengakunya melakukan ini dan itu untuk Tuhan, ternyata tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi mengapa mereka tidak melakukan kehendak Tuhan? Mungkin mereka tidak tahu apa kehendak Tuhan. Makanya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak tahu kehendak Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mengenal Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ternyata orang yang ngakunya melakukan ini dan itu untuk Tuhan belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Yesus sedang menasehati para pendengarnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu dan para penyesat. Tuhan mengingatkan mereka bahwa nabi-nabi palsu dan para penyesat itu bisa menyamar seperti domba. Tuhan Yesus sering menggunakan domba untuk menggambarkan para pengikutnya. Kalau nabi-nabi palsu dan para penyesat menyamar seperti pengikut Yesus, bukankah tidak heran kalau mereka berseru pada Tuhan dan mengaku melakukan ini dan itu untuk Tuhan? Teman-teman sekalian, penyesat saja sudah berbahaya, apalagi kalau mereka menyamar. Teman-teman sekalian, kalau misalnya seseorang menyatakan dengan terus terang dan jelas kalau ajaran mereka berbeda atau bertentangan dengan kita tidak perlu susah-susah untuk mengenali mereka. Tetapi kalau mereka menyamarnya seperti domba lagi, mirip dengan pengikut Tuhan, bukankah mereka semakin susah dikenali? Dan bukankah mereka semakin berbahaya? Dengan menyamar seperti itu, mereka bisa terus ada di dekat kita dan menyesatkan kita. Terus menyesatkan kita dan pada akhirnya kita tersesat dan semakin tersesat. Nabi-nabi palsu dan para penyesat inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 21 sampai 23 tadi. Makanya Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia tidak mengenal mereka, walaupun mereka mengaku melakukan ini dan itu demi Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa nabi-nabi palsu dan para penyesat itu bisa dikenali. Mari kita perhatikan Matius 7 ayat 16a dan ayatnya yang ke-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pernyataan ini diulang sebanyak 2 kali untuk memberikan penegasan bahwa dari buahnya kita bisa mengenali seseorang berasal dari Tuhan atau bukan. Mereka pengikut Tuhan atau bukan. Buah yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mereka bawa beserta seluruh cara hidup mereka. Kalau ajaran yang mereka bawa sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, kalau cara hidup mereka sesuai dengan apa yang firman Tuhan perintahkan, maka bisa dipastikan kalau mereka berasal dari Tuhan. Mereka adalah pengikut Tuhan. Sementara kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka bisa dipastikan mereka tidak berasal dari Tuhan dan bukan pengikut Tuhan. Mereka mungkin saja berseru Tuhan, Tuhan, dan melakukan banyak hal demi nama Tuhan. Tapi mereka tidak benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Mereka melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau orang yang berseru pada Tuhan dan mengaku melakukan ini dan itu untuk Tuhan tidak dikenal oleh Tuhan, lalu orang seperti apa yang dikenal dan diakui oleh Tuhan? Siapa yang diakui dan dikenal oleh Tuhan? Orang yang dikenal dan diakui oleh Tuhan adalah orang yang berelasi dengannya. Orang yang dikenal dan diakui oleh Tuhan adalah orang yang berelasi dengannya. Teman-teman sekalian, di rumah kita tinggal sama siapa saja. Mungkin orang tua, mungkin saudara kita, Koko, Cece, dan adik-adik kita. Mungkin ada juga yang tinggal sama kakek dan nenek. Walaupun tinggal serumah, tentu kita tidak bersama dengan orang rumah setiap waktu. Namun, walaupun tidak bersama setiap waktu, tapi pasti ada waktu-waktu di mana kita bersama mereka atau melakukan sesuatu bersama mereka. Contohnya waktu makan, waktu nonton TV, waktu lagi santai di ruang tamu. Kita bisa saja tidak tahu semua hal tentang anggota keluarga kita di rumah. Tapi setidak-tidaknya kita tahu apa hal yang mereka suka, apa hal yang mereka tidak suka. Setidak-tidaknya kita tahu kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lakukan di rumah. Contohnya, di rumah kita mungkin ada yang suka makan mie instan. Lalu mungkin ada yang mesti minum kopi setiap pagi. Atau mungkin ada juga yang suka gowes. Atau lain sebagainya. Setidak-tidaknya kita tahu hal itu. Kita kenal anggota keluarga kita di rumah. Teman-teman sekalian, inilah
yang dinamakan relasi. Ngobrol, ketemu satu sama lain, melakukan sesuatu bersama-sama. Begitu juga kalau kita berelasi dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Ada waktu untuk mencari Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Baik ketika kita sedang belajar, kita sedang bekerja, kita sedang santai, terutama ketika kita sedang ibadah seperti sekarang ini. Kalau kita berelasi sama Tuhan, Tuhan pasti kenal kita. Kalau kita berelasi sama Tuhan, Tuhan pasti kenal kita. Karena kita adalah domba-dombanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 14 berkata bahwa Tuhan mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Tuhan. Kalau kita berelasi sama Tuhan, kita pasti juga kenal Tuhan. Walaupun pengenalan kita terbatas tentang Tuhan, karena kita nggak bisa tahu segala sesuatu tentang Tuhan. Jika demikian teman-teman sekalian, apakah Tuhan pasti mengenal orang yang setiap minggu datang ke gereja? Apakah Tuhan pasti mengenal orang yang sering berdiri di atas mimbar? Dengan berat hati saya mesti katakan, belum tentu. Karena orang-orang yang setiap minggu datang ke gereja, orang-orang yang sering berdiri di atas mimbar, belum tentu berelasi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan pasti mengenal orang-orang yang berelasi dengannya. Itu orang-orang yang punya waktu untuk mencari Tuhan, orang-orang yang punya waktu untuk komunikasi sama Tuhan, orang-orang yang punya waktu untuk melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Teman-teman sekalian, bagaimana dengan kita? Coba kita periksa relasi kita. Apakah selama ini kita sudah benar-benar berelasi sama Tuhan? Kalau belum, mari kita mulai membangun relasi itu. Kalau selama ini kita terlalu sibuk dengan banyak hal yang menyita waktu dan perhatian kita, mari kita mulai menyediakan waktu untuk mencari Tuhan. Teman-teman sekalian, Tuhan mengenal orang yang berelasi dengannya. Selain mengenal orang yang berelasi dengannya, Tuhan juga mengenal orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Hal ini dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi kita baca, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Orang yang Tuhan kenal adalah orang yang melakukan kehendak-Nya. Ayat ini juga mengingatkan kita, orang yang Tuhan kenal dan melakukan kehendak-Nya, kelak akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Janji yang pasti akan dipenuhi. Karena janji ini bukan diucapkan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Namun apa saja kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kembali lagi kita perlu berelasi dengan Tuhan. Dan kita perlu membaca firman-Nya. Karena di sana Tuhan menuliskan perintah kehendak-kehendak-Nya untuk kita ketahui, untuk kita lakukan. Melakukan kehendak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Karena kehendak Tuhan seringkali bertentangan dengan tawaran dunia ini. Di dunia ini ada banyak sekali tawaran yang memikat. Banyak orang tentu akan mengikuti tawaran dunia ini. Bersama-sama dengan banyak orang mengikuti tawaran dunia ini tentu lebih menyenangkan dan mudah dibandingkan berbeda dan menjadi minoritas untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di saat semua orang menyontek, kerjasama, dan saling membagi tugas ketika mengerjakan tugas sekolah dan ujian, bukankah kita jadi aneh sendiri kalau tidak ikut bergabung bersama dengan mereka? Ketika banyak orang dengan mudah dan tanpa pikir panjang menggunakan kata-kata makian, bahkan kata-kata itu sudah seperti bahasa sehari-hari, bukankah kita jadi terkesan kurang gaul kalau kita tidak menggunakan kata-kata tersebut? Di saat banyak orang sudah terbiasa mengakses konten-konten pornografi, bukankah kita jadi terlihat aneh jikalau kita belum tahu apa-apa tentang hal tersebut? Dan bukankah lebih mudah teman-teman sekalian tidur sampai siang dibandingkan bangun lebih awal untuk siap-siap beribadah? Apalagi ibadahnya online, kadang lebih membosankan. Hari ini hari Minggu lagi, harinya untuk santai dan istirahat. Teman-teman sekalian, melakukan kehendak Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Karena untuk melakukannya, kita harus
Kita harus menyangkal diri kita. Kita perlu berusaha mengalahkan keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita perlu rela untuk menjadi berbeda dengan kebanyakan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan bukan hal yang mudah. Karena itu, mungkin saja kita bisa gagal melakukan kehendak Tuhan. Namun ketika gagal melakukan kehendak Tuhan, kita jangan membenarkan kegagalan tersebut dan dengan santai berkata, manusiawilah gagal, namanya juga manusia. Manusiawilah jatuh, namanya juga manusia. Manusiawilah iri hati, namanya juga manusia. Iri hati mungkin memang manusiawi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi anak-anak Tuhan tidak seharusnya terus-menerus iri hati dan tidak pernah berubah. Ketika kita gagal melakukan kehendak Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita sudah bersalah pada Tuhan. Dan kita perlu memohon pengampunan daripada Tuhan dan meminta Tuhan menolong kita untuk memperbaharui hati kita. Pengampunan Tuhan berlimpah-limpah bagi orang-orang yang memohon dengan sepenuh hati. Dan Tuhan pasti akan menolong anak-anaknya yang rindu untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi teman-teman sekalian, orang seperti apa yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah orang yang berelasi dengan Tuhan dan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Namun mengapa kita melakukan kehendak Tuhan? Apakah supaya Tuhan kenal kita, lalu kelak ketika meninggalkan dunia ini kita bisa tinggal bersama Tuhan? Bukan hanya itu teman-teman. Bukan hanya supaya Tuhan kenal kita, lalu kelak kita bisa tinggal sama Tuhan ketika meninggalkan dunia ini. Namun alasan utama kita perlu berelasi sama Tuhan dan melakukan kehendak-Nya adalah karena kita sudah dikasihi secara total. Di kayu salib kita melihat kasih yang total dari Allah. Di sana Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita, supaya kita tidak lagi hidup untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Di sana Tuhan Yesus menebus kita agar kita bisa berelasi dengannya, agar kita bisa melakukan kehendak-Nya. Kalau Allah mengasihi kita dengan cara yang luar biasa seperti itu, bukankah merupakan suatu kebahagiaan kalau kita bisa berelasi dengannya? Kalau Allah mengasihi kita sampai rela mati bagi kita, bukankah tidak berlebihan? Setelah Ia menebus kita, Ia ingin kita hidup baginya dengan berusaha mencari dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa teman-teman sekalian. Tuhan di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini boleh kembali mengingatkan kami. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah firman-Mu boleh terus menolong kami, agar kami bisa bertumbuh, agar kami bisa menjadi semakin serupa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan boleh kembali berbicara kepada setiap kita. Dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap diri kita. Biarlah kita mempunyai iman yang benar dan teguh di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi salah satu ciri kalau kita itu hidup di dalam Tuhan adalah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita bersama mau menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Mari kita dengan sukacita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara yang tertera di layar. Sambil persembahan dijalankan, mari kita bersama-sama bersukacita. Kita katakan kecaplah dan lihatlah. Kita nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur boleh diberikan kesempatan kembali untuk memuji Tuhan dan terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Ya, bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tapi apa? Tapi mereka yang hidup dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa kita bisa hidup dekat dengan Tuhan? Banyak cara. Kita bisa mempelajari firman Tuhan, kita ikut beribadah, kita juga bisa bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil agar kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pada hari ini kakak kembali mengingatkan kita untuk boleh tetap menjaga hubungannya dengan kelompok kecil kita agar kita boleh bertumbuh di sana semakin dekat dengan Tuhan. Oke, saat ini kakak juga melihat kondisi kota Pontianak sudah zona merah. Kakak mengingatkan kita semua untuk tetap jaga diri baik-baik. Jika tidak diperlukan, nggak usah keluar, ya di rumah aja. Dan tetap jaga diri. Dan jika orang tua minta minum vitamin dan sebagainya, ya kalian minumlah, begitu. Ini demi kebaikan kita bersama. Oke, saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita kembalikan segala hormat dan puji hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Para pengikut Tuhan, G-First, saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.